Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 949. Chapter 949, membeli peralatan. Long Yuksue mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Tang Wulin. Dia menggigit bibir kemerahannya saat melihat senyum hangat di wajahnya. Maafkan saya. Tang Wulin tidak dapat menahan senyumnya dan berkata, ini adalah keputusan dari otoritas yang lebih tinggi. Mengapa Anda meminta maaf? Suara Long Yuksue tiba-tiba terdengar seolah dia sedang gelisah. Tetapi jika saya tidak memberitahu ayah tentang hal ini, Anda tidak akan ditemukan ketika Anda mengumpulkan poin prestasi Anda. Anda setidaknya bisa menjadi seorang mayor. Tang Wulin berjalan di depannya. Tuan, tidak apa-apa. Saya percaya bahwa saya bisa menjadi jurusan sangat cepat dengan mengandalkan kemampuan saya. Jika Anda ingin membantu saya, maka tolong aturlah saya untuk ikut serta dalam pertempuran di Gua Jurang secepat mungkin. Long Yuksue mengangguk. Kamu seharusnya sudah memasuki tahap pertarungan sebenarnya dari pelatihan khususmu. Layanan khusus kami memiliki kelonggaran untuk memasuki jurang. Aku akan mengantarmu ke sana besok. Kami akan memilih perlengkapan kami besok karena Anda memiliki poin prestasi Anda sendiri sekarang. Baik. Keesokan paginya, Long Yuksue datang mencari Tang Wulin di kamarnya. Tang Wulin bahkan tidak punya waktu untuk menyelesaikan budidaya mata setan ungu ketika dia melihatnya mendekat. Dia adalah gadis yang berhati hangat. Pak, Tang Wulin buru-buru menuruni tangga. Ayo pergi, aku akan membawamu ke departemen persediaan militer. Long Yuksue sepertinya sudah pulih setelah istirahat malam. Dia tampak penuh dengan energi. Departemen perlengkapan militer bertanggung jawab atas semua perlengkapan di ketentaraan. Tang Wulin mengikuti Long Yuksue ke sana dan menemukan bahwa tidak ada tentara-tentara Dewa Darah lain di sana kecuali beberapa anggota staf. Kami di sini untuk membeli beberapa peralatan. Long Yuksue menampilkan gelang Dewa Darahnya. Harap pilih satu opsi. Layar sentuh elektronik muncul di depan Tang Wulin dan Long Yuksue. Long Yuksue berkata, ada beberapa equipment yang harus kamu pilih seperti perisai isolasi abaisal. Dengannya, Anda dapat menggunakan jiwa bela diri Anda dengan bebas tanpa terpengaruh oleh aura penghancuran di bidang abaisal. Jika tidak, Anda tidak akan bisa menggunakan jiwa bela diri Anda. Ini adalah perlengkapan dasar, jadi harganya hanya 100 poin prestasi. Sangat murah. Pada kenyataannya, Federasi menginvestasikan sejumlah besar sumber daya dan uang untuk meneliti perkembangannya. Dia sudah memilih barang seperti ikat kepala untuk Tang Wulin saat dia berbicara. Itu adalah perisai isolasi abaisal yang dia sebutkan. Kalau begitu, kamu akan membutuhkan beberapa peralatan untuk pertahanan diri, seperti penyiarah spasial. Item ini dapat membengkokkan ruang di sekitar Anda setelah dipicu. Saat Anda terjebak dalam pengepungan yang ketat, sangat penting untuk menggunakannya untuk membelokkan ruang sehingga Anda dapat menciptakan peluang untuk melarikan diri. Dan juga ini. Anda juga membutuhkan rompi siluman. Pakailah dan itu akan mengeluarkan semacam fluktuasi aura jurang yang membuat makhluk abaisal tidak bisa mendeteksi kehadiran Anda melalui kekuatan spiritual atau aura Anda. Meskipun itu tidak benar-benar membuat Anda tidak terlihat, itu adalah kebutuhan untuk misi layanan khusus kami. Kamu harus mendapatkannya. Long Yuksue mengambil inisiatif untuk membantu Tang Wulin memilih peralatan yang sesuai satu demi satu saat dia melanjutkan penjelasannya. Hampir semua peralatan yang tersedia di sini ditargetkan pada makhluk abaisal. Tang Wulin merasa yang paling praktis adalah rompi siluman dan perisai isolasi abaisal. Kedua item ini dapat memastikan bahwa dia dapat mengekspresikan kekuatannya dalam sisik sebesar mungkin. Apakah Anda membutuhkan senjata jarak jauh? Long Yuksue bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak untuk saat ini, menurutku. Oh iya, apakah saya diizinkan menggunakan mesya saat saya bertarung melawan makhluk abaisal? Long Yuksue mengangguk. Tentu saja Anda bisa. Namun, Anda harus mengonsumsi banyak energi untuk menyembunyikan aura mesya Anda. Umumnya, setiap orang akan membawa mesya mereka, tetapi mereka tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Mereka hanya akan meluncurkannya saat dalam bahaya besar. Itu digunakan untuk keluar dari pengepungan atau memusnahkan musuh dengan cepat. Dada Tang Wulin menegang karena dia mengingat metode bertarung yang Guru Mu Ye ajarkan padanya sejak lama.
Meskipun Muye tidak dapat menjadi Hyper Douluo karena dia terlalu berinvestasi dalam mempelajari Meisha, dia pernah memberitahu Tang Wulin bahwa Meisha sangat penting untuk peperangan modern. Banyak Master Armor pertempuran mengabaikan itu dan berpikir bahwa armor pertempuran telah mengalahkan Meisha, jadi sama sekali tidak diperlukan lagi. Namun, teori Muye adalah bahwa armor dan Meisha pertempuran bisa bekerja sama satu sama lain. Sebuah Meisha sama seperti lapisan luar armor pertempuran, jadi jika kombinasinya bagus, itu bisa meningkatkan keseluruhan kapasitas bertarung Master Jiwa. Tang Wulin sangat setuju dengan konsep tersebut. Hari itu, Atlas Douluo bisa saja memiliki Meisha merah yang melengkapi armor tempur 4 kata miliknya, dan mungkin dia bahkan akan selamat dari cobaan itu. Jadi, Tang Wulin telah berpikir untuk mencari kesempatan untuk membangun dirinya sendiri sebagai Meisha yang kuat. Meisha kuning yang dia gunakan sebelumnya pasti tidak lagi cocok untuknya. Kemampuan ofensif dan defensifnya terlalu lemah. Pertahanan yang diberikan dari tubuh naga emas Tang Wulin dan baju besi perang sudah begitu hebat sehingga dia bahkan bisa mengalahkan Meisha hitam. Dia sedang mempertimbangkan ke arah mana dia harus fokus ketika dia membuat mekanisme di masa depan dalam keadaan seperti itu. Tang Wulin membeli 3 peralatan yang disebutkan di atas sementara sisa pembelian termasuk perangkat jiwa sekali pakai seperti bom. Seseorang tidak akan pernah merasa cukup dengan barang-barang seperti itu. Dia awalnya tidak terlalu fasih dalam perangkat jiwa, tetapi sejak Akademi Shrek dihancurkan oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer, dia akhirnya memahami alasan menyakitkan untuk kepunahan makhluk jiwa. Senjata jiwa umat manusia telah mencapai tingkat yang menakutkan. Ada batasan untuk kekuatan manusia, tetapi senjata masih terus dikembangkan tanpa akhir. Planet itu sendiri bisa hancur suatu hari nanti. Tang Wulin percaya bahwa ada kemungkinan bahwa seluruh planet bisa hancur jika sejumlah besar amunisi jiwa tetap peringkat God Killer terpicu. Federasi membuat keputusan untuk membatasi amunisi tersebut menjadi 3 tidak hanya karena mereka memiliki sumber daya yang terbatas tetapi juga karena mereka takut pada diri mereka sendiri. Di sisi lain, fakta bahwa 2 amunisi jiwa tetap peringkat God Killer menghancurkan kota Shrek hanya akan menyebarkan ketakutan akan senjata jiwa lebih jauh. Tang Wulin telah mendengar bahwa Federasi menginvestasikan lebih banyak sumber daya ilmiah untuk meneliti kendaraan udara, meskipun dia tidak yakin seberapa jauh kemajuan mereka. Hanya itu yang kamu beli. Sebenarnya, Meisha berukuran kecil itu cukup bagus. Ini dilengkapi dengan kemampuan tempur Meisha ungu dan banyak fungsi lain seperti radar. Ini sangat mengesankan, Long Yuksue mengingatkan Tang Wulin. Meskipun Tang Wulin membeli cukup banyak peralatan sekali pakai, total pengeluarannya hanya beberapa ribu poin prestasi. Itu bukan apa-apa baginya karena dia sudah memiliki puluhan ribu poin prestasi. Long Yuksue menerima setengah dari poin prestasi Tang Wulin yang menjadi haknya sebagai investornya, tetapi dia tidak menarik kembali investasi awalnya juga tidak keberatan dengan keputusan Tang Wulin yang hanya menerima tugas-tugas kelas atas di bengkel tempatnya. Aku akan mengambil ini dulu. Saya akan membuat penyesuaian setelah pertempuran jika saya membutuhkan peralatan lain, kata Tang Wulin pada Long Yuksue. Long Yuksue mengangguk. Baik, memiliki peralatan sebanyak ini sebagai rekrutan baru sudah dianggap lebih dari yang lain. Apalagi ada aku akan melindungimu. Kamu akan melindungiku. Tang Wulin menatapnya dengan heran. Long Yuksue tersenyum tetapi tidak menjelaskan lebih jauh. Ayo pergi, mulai sekarang. Saya akan membawa Anda ke pertempuran yang sebenarnya, tetapi Anda harus ingat untuk mengikuti semua perintah begitu kami tiba di lorong jurang. Jika tidak, Anda akan dihukum dengan keadilan militer. Tidak ada tanda-tanda bercanda di wajahnya di akhir percakapan. Tang Wulin segera mengangguk. Ya Pak, dia tidak memiliki pengetahuan tentang lorong jurang, jadi tidak ada keraguan bahwa yang terbaik adalah dia mempercayai kebijaksanaan Long Yuksue. Setidaknya dia bisa memberinya pengalaman yang paling dia butuhkan saat ini untuk membiasakan diri dengan Abyssal Plane. Long Yuksue membawa Tang Wulin saat mereka langsung menuju bagian belakang tentara Dewa Darah setelah mereka meninggalkan Departemen Persediaan Militer. Dia melemparkan sepasang ski ke Tang Wulin begitu mereka keluar dari barak tentara Dewa Darah. Apakah kamu tahu bagaimana menggunakan ini? Tang Wulin menjawab dengan senyum pahit di wajahnya, tidak terlalu. Long Yuksue tersenyum. Saya pikir Anda akan beradaptasi dengan mereka sebentar lagi dengan keterampilan Anda dalam mengendalikan tubuh Anda. Ikuti aku, bagi kaki Anda dan gunakan ski untuk mengurangi kecepatan. Dia sudah memakai ski saat berbicara. Dia memimpin dan meluncur ke depan. Mereka berada di gunung yang tertutup salju, jadi bermain ski adalah moda transportasi terbaik di lingkungan ini.
Cukup sulit bagi Tang Wulin untuk terbiasa dengan ski saat dia mulai bergerak maju dengan cepat. Long Yuksue dengan cekatan menggunakan ski untuk mengontrol arahnya sementara Tang Wulin tampak menembak lurus ke depan. Namun, dia tidak takut karena dia selalu bisa terbang dengan armor tempurnya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tanah salju itu sangat datar. Meskipun Tang Wulin terus berakselerasi, setidaknya tidak ada rintangan di depannya. Dia melihat gerakan Long Yuksue di depan saat dia mencobanya sendiri. Tubuhnya bergoyang begitu banyak sehingga dia hampir jatuh pada beberapa kesempatan, tetapi dia berhasil mengandalkan kontrol terampil yang dia miliki atas otot-ototnya untuk menstabilkan dirinya sendiri. Soul Land 3 Chapter 950. Chapter 950 tiba di abis. Sedikit demi sedikit, dia mulai menguasai beberapa teknik untuk bergoyang ke kiri dan ke kanan sambil mengendalikan pusat gravitasinya, dan akhirnya dia bisa mengurangi kecepatannya. Dia bermain ski selama lebih dari 10 menit ketika Long Yuksue tiba-tiba berteriak dari depan, "Hati-hati! Gua abaisal tepat di depan. Perlambat dirimu." Saat dia mengatakan itu, dia mengendalikan ski dengan terampil untuk melambat, tetapi Tang Wulin tidak gesit seperti dia. Dia terus maju dengan kecepatan yang sama. Tang Wulin tiba-tiba merasakan sesuatu menegang di pinggangnya. Dia tidak menyadari bahwa Long Yuksue telah tiba di belakangnya dan telah meraih pakaian di pinggangnya. Dia dengan cepat mulai melambat saat Long Yuksue membantunya melambat dengan lembut. "Pak, keterampilan ski Anda sangat mengagumkan." Keduanya akhirnya berhenti ketika mereka berada beberapa ratus meter dari gua besar itu. Mulut raksasa itu berdiameter lebih dari 3.000 meter. Long Yuksue melepaskan ski dari kakinya dan berbicara kepada Tang Wulin, "Ini adalah salah satu keterampilan dasar di tentara Dewa Darah. Anda akan terbiasa secara alami setelah datang ke sini beberapa kali lagi." Tang Wulin mengangguk, memang benar bermain ski seharusnya tidak menjadi masalah baginya selama dia memiliki cukup waktu untuk beradaptasi. Long Yuksue berbicara dengan suara yang dalam, "Bagian jurang tepat di depan kita. Kamu masih ingat bagaimana kamu masuk saat tes kemarin, kan? Ini sama di sini hanya saja lokasi sebenarnya jauh lebih besar daripada simulasi tes. Apalagi masih banyak lagi makhluk abaisal di sana. Hati-hati dan dengarkan perintah saya. Jangan ragu ketika saya memerintahkan Anda untuk mundur jika kita menghadapi kekuatan yang luar biasa. Apakah kamu mengerti?" "Dimengerti," Tang Wulin mengangguk. Long Yuksue berhenti berjalan ketika dia tiba di depan gua raksasa. Tang Wulin berdiri di sampingnya dan melihat ke bawah. Semuanya gelap gulita di sana dengan sesekali terdengar gema yang keras dan bergemuruh. Salju meluncur turun dari lingkungan sekitar dari waktu ke waktu sementara es yang sangat besar terbentuk di daerah sekitar gua. Mulut gua dengan lebar lebih dari 3.000 meter tampak seperti rahang besar dan rakus yang mampu menelan apa saja. Long Yuksue menekan tangan kanannya ke dadanya. Segera setelah itu, Tang Wulin bisa mendengar serangkaian suara dentingan. Sepotong kecil logam retak terbuka pertama, diikuti oleh timbangan logam terbuka dan menutupi seluruh tubuh Long Yuksue. Itu adalah mesia kecil. Mesia itu menutupi seluruh tubuh Long Yuksue, tapi tingginya hanya 3 meter dengan sepasang sayap terlipat di punggungnya. Ukurannya tidak terlalu besar dibandingkan dengan mesia biasa. Udara sedang dihembuskan keluar dari bawah kakinya, menahan tubuhnya di udara. "Armormu harusnya terdiri dari 2 kata, kan? Lepaskan itu. Jangan ragu-ragu bahkan saat kita sedang down, dan juga, nyalakan perisai isolasi abaisal dan rompi siluman Anda." Tang Wulin melakukan apa yang diperintahkan. Dia segera bisa merasakan bahwa lapisan udara dilepaskan dari cincin logam di kepalanya dan menyelimuti tubuhnya sekaligus. Sementara itu, fluktuasi aneh sepertinya berdenyut dari rompi silumannya. Itu memiliki frekuensi aneh yang seharusnya meniru di abaisal plane. Memicunya dengan kesadarannya, potongan-potongan baju besi pertempuran emas mulai terlepas dengan sendirinya dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Ketika sepasang sayap naga emas yang sangat besar terbuka dan menyebar di belakang punggungnya, bahkan Long Yuksue, yang telah mengetahui bahwa Tang Wulin adalah master baju besi pertempuran 2 kata, tidak bisa menahan diri untuk terjebak dalam mantranya. Matanya berbinar saat dia menatapnya. "Baju besi yang luar biasa. Saya telah melihat baju besi 3 kata yang tampak kurang mengesankan dari milik Anda. Tolong bantu saya untuk menempa logam yang diperlukan untuk 1 set baju besi perang 2 kata saat kita kembali. Aku ingin segera menjadi master armor pertempuran 2 kata, jadi aku tidak membutuhkan mini mecha seperti itu lagi." Tentu, Tang Wulin segera setuju.
Bahan yang digunakan dalam baju besi perang dua katanya berbeda karena ditempa dari 3 jenis paduan. Selain itu, dia menambahkan sesuatu yang spesial untuk baju perangnya, tentunya. Hiasan armor pertempuran tidak hanya untuk pertunjukan di permukaan tetapi juga karena itu tertulis dengan lebih banyak sirkuit inti. Alam telah memberi Tang Wulin tubuh yang kuat, jadi dia mampu menahan lebih banyak energi daripada orang biasa. Dengan demikian, efek amplifikasi armor tempurnya lebih besar dari armor pertempuran dua kata biasa. Ini ditentukan oleh kekuatan tubuhnya. Di bawah kendali kekuatan jiwanya, sayap Tang Wulin menyebar sehingga tubuhnya tergantung di udara. Sisik pada baju perangnya memancarkan aliran cahaya keemasan, memantulkan pemandangan bersalju. Meskipun Long Yuksue di mini mechanya tampak lebih tinggi dan lebih besar, mechanya tampak sangat sederhana sehingga mirip dengan pakaian pengemis dibandingkan dengan baju besi tempur Tang Wulin. Ayo pergi, dia menekan rasa iri saat dia mengagumi baju besinya. Bocah itu benar-benar membuktikan dirinya sebagai pemimpin Shrek Seven Monsters saat ini. Hanya menilai dari baju perangnya kamu bisa tahu betapa luar biasanya dia. Tang Wulin melebarkan sayapnya di belakang punggungnya saat dia melompat ke dalam gua bersama dengan Long Yuksue. Long Yuksue meluncur ke dinding gua saat dia berputar ke bawah. Serangkaian pemindaian elektronik segera dipicu di bawah ini. Gelang Dewa Darah di tangan mereka bersinar, jadi tidak diragukan lagi bahwa ini adalah perangkat verifikasi identitas yang dipasang oleh tentara Dewa Darah. Long Yuksue pernah memberitahu Tang Wulin bahwa tentara Dewa Darah menghabiskan bertahun-tahun kerja keras untuk membangun sistem pertahanan yang sangat kuat di pinggiran lorong jurang ini, yang efektif melawan serangan internal dan eksternal. Mereka akan diserang berat segera setelah makhluk abaisal mencoba untuk keluar dari gua, jadi ini juga merupakan lapisan pertahanan terakhir untuk jalur jurang tersebut. Secret Service diberi wewenang khusus seperti yang diharapkan. Keduanya segera mendarat di jaring di bawah jurang maut. Tang Wulin pernah bertanya dari Long Yuksue tentang apa yang ada di balik jaring besar jika seseorang terus menjelajah. Long Yuksue memberitahunya bahwa ini dulunya adalah lorong jurang yang sebenarnya karena makhluk abaisal terkuat hanya bisa keluar melalui celah yang cukup besar untuk mereka. Setelah itu, disegel dengan upaya gabungan dari Feng Hao Douluo dari kekuatan besar pada saat itu. Hanya lorong yang lebih kecil yang masih ada dan dengan demikian menghasilkan lorong jurang saat ini. Bagian dalam lorong yang gelap gulita ini dijaga oleh 2 batalion sepanjang waktu. Meskipun tentara Dewa Darah relatif kecil, kapasitas bertarung mereka sangat kuat dengan peralatan paling mutakhir. Mereka menjaga Abyssal Plane selama bertahun-tahun dan menghentikan makhluk abaisal yang membawa malapetaka di benua Douluo. Kali ini, Long Yuksue tidak mengizinkan Tang Wulin berjalan di depannya seperti yang dia lakukan dalam pengalaman mereka sebelumnya selama ujian. Dia berjalan ke depan dengan langkah besar ke dalam lorong. Bagian dalam lorong tidak seluruhnya hitam pekat, karena setiap bagian alternatif diterangi. Jelas bahwa ini adalah zona aman dan semua lampu telah dipasang oleh tentara Dewa Darah juga. Mereka segera bertemu dengan seorang prajurit dari tentara Dewa Darah dan melewati pos pemeriksaan dengan lancar dengan mengandalkan sinyal dinas rahasia gelang Dewa Darah mereka. Mereka terus menjelajah ke dalam dan tiba di platform bagian pertama. Tempat ini telah menjadi dunia metalik dengan segala macam perangkat jiwa terpasang di mana-mana, dan bahkan ada ruangan logam yang digunakan untuk beristirahat. Long Yuksue berbisik kepada Tang Wulin dengan lembut, ada ratusan lorong jurang saat ini, dengan total 36 lorong tingkat tinggi yang bisa dilalui makhluk abaisal yang lebih berbahaya. Misalnya, Momei yang sudah Anda temui adalah salah satu makhluk abaisal kelas atas. Yang kau lihat kemarin hanyalah seekor larva. Kami akan dikutuk jika itu orang dewasa. Itu adalah makhluk yang bahkan akan merepotkan judul Douluo tetapi juga spesies terkecil di antara makhluk abaisal kelas atas. Dikatakan bahwa Ratu Abaisal berasal dari klan Momei. Tang Wulin bertanya, jadi kemana kita menuju sekarang? Long Yuksue menjawab, bagian Abaisal dikategorikan sebagai Grade S, Grade A, Grade B, dan Grade C. Ini pertama kalinya Anda di sini, jadi, tentu saja, kita akan pergi ke Passage Grade C. Jalur kelas ini sedikit lebih sempit, jadi makhluk abaisal yang bisa melewatinya memiliki kekuatan terbatas. Cukup aman bagi kami untuk menjelajah, sehingga memudahkan Anda untuk mempelajari makhluk tersebut. Baik. Setelah beberapa kata dengan pangkalan, Long Yuksue membawa Tang Wulin saat mereka memasuki sebuah lorong yang hanya setinggi manusia. Soul Land 3 Chapter 951. Chapter 951, Pertempuran Aktual di Abyss.
Long Yuksue terus berbicara sambil berjalan, pasukan pangkalan di sini diganti sebulan sekali. Tentara kita memiliki total 10 batalion di bawah komandonya, setiap batalion memiliki sekitar 1.500 orang. Ini adalah unit tempur. Secret Service kami dianggap sebagai unit pendukung tempur, jadi kami tidak dihitung. Anggota staf yang tersisa adalah bagian dari kru pendukung dan peneliti yang berjumlah sekitar 10.000 orang. Kekuatan total kami selalu antara 25 dan 30.000. Seorang rekrutan baru seperti Anda juga merupakan petugas cadangan jika Anda bergabung dengan unit tempur. Kami telah mengumpulkan pengalaman ribuan tahun untuk memungkinkan kami mengurangi kematian dibandingkan hari-hari itu. Umumnya, rekrutan baru akan menjalani 1 tahun tugas cadangan setelah 1 bulan pelatihan khusus. Hanya rekrutan baru yang lulus tugas cadangan yang diizinkan untuk benar-benar bergabung dengan medan perang garis depan. Situasi Anda sedikit istimewa. Anda dipindahkan ke Secret Service karena kemampuan luar biasa Anda, tapi ini berarti Anda harus membiasakan diri dengan pertempuran melawan makhluk abaisal. Keduanya melewati 3 pos pemeriksaan yang dijaga sebelum mereka akhirnya memasuki lorong jurang yang sebenarnya. Pencahayaan di depan tidak lagi sama. Tampak seolah-olah cahaya redup menembus melalui lorong. Ini adalah cahaya dari sisi lain lorong jurang. Kami berada di bagian grade C, jadi saya rasa kita tidak akan bertemu makhluk abaisal yang terlalu kuat. Anda harus bisa mengatasinya. Menghadapi makhluk nyata tidak sama dengan melawan mereka selama ujian. Pernahkah Anda bertempur dengan makhluk jiwa yang nyata? Kurasa tidak, kan? Mungkin Anda pernah mengikuti beberapa kompetisi. Namun, ingatlah bahwa ini adalah situasi hidup dan mati saat Anda melawan makhluk abaisal. Anda sama sekali tidak diizinkan untuk bertindak dengan penuh belas kasihan. Selain itu, Anda harus selalu memberikan pukulan telak. Ini bukan latihan. Meskipun Tanggulin memang diberkahi dengan baik secara alami, dia juga menjadikan dirinya sangat kuat juga. Dalam sudut pandang Long Suyue, banyak jenius seperti dia tidak dapat beradaptasi setelah tiba di tentara Dewa Darah karena kehidupan di benua itu selalu damai. Tidak ada kesempatan bagi master jiwa untuk benar-benar terlibat dalam pertempuran nyata. Di sisi lain, itu adalah perang antara manusia dan makhluk abaisal di sini, dan itu bukan lelucon. Karena itu, dia mengingatkan Tang Wulin berulang kali, jadi dia akan menganggap ini serius dan tidak sombong. Orang yang sombong biasanya akan cepat mati. Tang Wulin tidak menjelaskan banyak, hanya mengangguk setuju. Mereka terus maju sejauh 1 kilometer. Menurut perhitungan Tang Wulin, mereka sudah berjalan sekitar 7 hingga 8 kilometer saat memasuki tempat ini. Energi aneh berfluktuasi di dalam lintasan jurang seolah-olah lorong itu adalah bidang spasial bukannya terbuat dari batu dan tanah yang kokoh. Ini juga bisa menjadi alasan mengapa Abyssal Plane tidak bisa terhubung ke tempat lain. Seolah-olah Abyssal Plane menggunakan tabung untuk menembus ruang angkasa ke dunia benua Douluo, dan makhluk Abyssal hanya bisa merangkak ke dunia melalui tabung ini. Sekarang tabung utama sudah disegel, mereka hanya bisa mencari cabang lain dan mencari cara untuk masuk sebelum mencoba membuka tabung utama. Bersiaplah untuk bertarung, Long Yuksue berteriak dengan suara yang dalam, dan dengan kilatan cahaya, senjata jiwa muncul di tangan Misyanya. Tampaknya itu adalah senjata api besar dengan panjang lebih dari 2 meter, dengan tubuh yang ramping. Laras senapan sangat panjang, tapi masih sedikit lebih halus dari laras senapan cepat yang diperbaiki Tang Wulin tempo hari. Tang Wulin merasakan bahwa fluktuasi energi yang tersembunyi di dalam senjata itu begitu menakutkan sehingga bahkan dia merasa terancam meskipun pertahanannya kuat. Tingkah laku Long Yuksue berubah seketika saat dia memegang senjata api jiwa. Dia tidak lagi sedingin es seperti sebelumnya. Auranya telah benar-benar lenyap dan bahkan rasa bahaya yang terpancar dari senjatanya menghilang segera setelah itu. Seolah-olah seluruh orangnya telah melebur ke udara. Namun, dia dengan jelas berdiri di depan matanya. Tang Wulin tidak bisa tidak mengagumi kemampuannya menyembunyikan auranya. Sepanjang waktu, Tang Wulin tidak benar-benar belajar tentang kemampuan Long Suyue. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa basis kultivasinya sekitar 5 cincin. Tang Wulin berasal dari Akademi Shrek dan dia selalu bisa mengalahkan lawannya. Oleh karena itu, dia berasumsi bahwa kemampuan bertarung Long Yuksue tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Namun, pada saat yang tepat, dia mulai merasa ragu ketika dia melihat Long Yuksue berdiri di sana dengan senjata api jiwa di tangannya. Long Yuksue seharusnya lebih kuat dari yang dia bayangkan, dan dia pasti bisa mencapai pangkat mayor dengan mengandalkan kekuatannya. Kecepatan Long Yuksue meningkat segera setelah dia mendapatkan senjatanya.
Dia menyentuh tanah dengan ujung jari kakinya saat dia bergerak maju dengan cepat tanpa membuat suara apapun. Ada tempat yang mirip dengan simpul di setiap bagian alternatif dari lorong jurang, sedangkan lokasi seperti kuburan paling cocok untuk pertempuran. Long Yuksue tiba-tiba berhenti setelah melewati node lain. Dia melirik instrumen di tangannya dan kemudian membuat isyarat tangan yang memberi isyarat kepada Tang Wulin untuk diam. Bagian belakang senjata jiwanya ditempatkan di atas bahu Minimecha sementara tangannya menopang senjatanya. Dia berdiri kokoh di tanah sementara auranya semakin memudar, sampai rasanya bahkan napasnya telah berhenti. Dia berdiri di sana seperti patung. Tiba-tiba, Long Yuksue pindah. Tubuhnya berputar sedikit sementara senjata api di tangannya langsung mengeluarkan aliran cahaya abu-abu. Sinar itu bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa ditangkap oleh mata telanjang seseorang. Bahkan mata setan ungu Tang Wulin hanya bisa melihat secara tidak jelas bahwa ada bayangan abu-abu yang lenyap segera setelah itu berkedip. Lampu kilatnya hilang, dan Tang Wulin tertegun sejenak. Teriakan menusuk tiba-tiba keluar dari kejauhan. Makhluk yang berwarna abu-abu hitam berdiri di kegelapan. Tang Wulin dapat melihat bahwa itu mirip dengan kadal. Itu benar-benar abu-abu hitam dengan duri melengkung seperti kait tumbuh dari tubuhnya. Salah satu matanya sudah dibutakan karena tembakan. Tubuhnya berputar beberapa kali saat menjerit sebelum berubah menjadi kepulan asap abu-abu yang menghilang ke udara. Kabut abu-abu melesat langsung menuju bagian dalam gua jurang. Itu adalah makhluk abaisal. Tubuh Tang Wulin bergerak dalam sekejap dan dia melindungi dirinya di depan Long Yuksue. Sayap di punggungnya tertutup saat dia mencabut armor tempurnya dan mengeluarkan tombak naga emasnya. Hati-hati, suara sedingin es Long Yuksue terdengar di telinganya. Jangan khawatir. Tang Wulin mengarahkan tombak naga emasnya ke depan saat dia berlari maju dengan langkah besar. Sepertinya ada lebih banyak spesies makhluk abaisal dari yang dia bayangkan. Dia juga belum pernah melihat spesies itu sebelumnya. Namun, dia bisa tahu bahwa itu adalah makhluk abaisal yang ahli dalam menyembunyikan dirinya yang dikenal sebagai kadal pemakan melalui kelasnya dengan Long Yuksue. Makhluk itu bertahan hidup dengan melahap kekuatan hidup makhluk lain. Itu berasal dari klan besar makhluk abaisal. Pusat kekuatan klan ini dapat mencapai peringkat spesies Momei. Apalagi mereka datang dalam jumlah besar dengan pangkat yang tidak rata. Mereka memiliki pertahanan yang sangat tinggi, tetapi kelemahan mereka terletak pada mata mereka. Wus, wus, wus. Sementara itu, beberapa sosok bergegas ke arah mereka seperti kilat. Mereka adalah beberapa Devor Lizards karena spesies ini hidup berkelompok. Kadal di barisan depan terbunuh sehingga rekan-rekan di belakang akan maju ke depan. Tombak naga emas di tangan Tang Wulin bergetar saat ribuan tombak energi memenuhi seluruh gua. Para Devor Lizards semuanya terselubung dalam cahaya mereka. Puff, puff, puff. Para Devor Lizards secara bertahap ditusuk oleh tombak naga emas satu demi satu dengan serangkaian gedebuk lembut. Seseorang hanya bisa melihat aliran kabut abu-abu setelah tombak naga emas menembus tubuh kadal Devor karena kecepatan tinggi. Kali ini, kabut asap tidak berhasil melarikan diri tetapi terhisap ke dalam tombak naga emas dan dimasukkan ke dalam tubuh Tang Wulin. Yang mengejutkan, dia menyerap energi murni setelah disaring oleh tombak naga emas. Tang Wulin menyipitkan matanya saat dia segera menyadari. Setelah makhluk abaisal ini dibunuh, sebagian besar energi dari tubuhnya akan diambil kembali oleh jurang tersebut. Dengan demikian, jurang mampu terlahir kembali bahkan setelah begitu banyak makhluk abaisal terbunuh. Pada saat yang sama, dia telah membuktikan bahwa dia benar-benar dapat menyerap energi makhluk abaisal melalui tombak naga emasnya dengan terlibat dalam pertempuran kehidupan nyata. Energi dari Devor Lizards ini sangat kecil sehingga efeknya pada dirinya bisa diabaikan, tapi tetap bermanfaat baginya untuk mengumpulkannya secara perlahan. Banyak yang sedikit membuat kekacauan, jadi masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Soul Land 3 Chapter 952. Chapter 952 mengumpulkan poin merit. Betapa sia-sia jika dia hanya bergantung pada harta surga dan bumi untuk meninggikan sifat fisiknya. Memegang senjatanya, Long Yuksue segera merasa lega saat dia melihat bahunya yang lebar sementara dia membunuh kadal Devor dengan mantap di belakang punggungnya. Dia tidak takut meskipun dia terlibat dalam pertempuran nyata. Jelas bahwa dia tidak kekurangan pengalaman pertempuran. Itu sangat mengesankan. Tang Wulin melirik gelang dewa darahnya dan memperhatikan bahwa dia dianugerahi 30 poin prestasi karena membunuh 3 kadal Devor. Jelas bahwa jumlah poin prestasi yang diberikan untuk membunuh kadal pemakan jauh lebih tinggi daripada untuk kelelawar cakar 4.
Saat Tang Wulin terus berjalan ke depan, Devor Lizards menerkam ke arahnya satu demi satu, tetapi semuanya berakhir sebagai poin prestasi dan energi untuknya. Mereka melewati segmen jalan yang panjangnya sekitar 50 meter. Tang Wulin berjalan di depan dan membunuh lebih dari 40 Devor Lizards, menerima ratusan poin prestasi. Ini bisa dianggap jackpot pertama yang didapatnya. Mengikuti di belakangnya, Long Yuksue semakin terkejut saat dia mengamatinya. Kapasitas bertarung yang ditampilkan Tang Wulin saat dia melawan kadal Devor sangat ekstrim. Terlebih lagi, dia tidak pernah menembus mata Devor Lizard, yang merupakan titik lemahnya, tapi hanya mengenai kepalanya. Kepala Devor Lizard sekeras paduan, tapi itu seperti tahu lembut saat ditusuk oleh tombak naga emas. Itu bahkan tidak memiliki kesempatan. Dia memang sangat efektif dalam pertempuran jarak dekat. Saat keduanya tiba di simpul kedua dari lorong itu, Long Yuksue secara bertahap menjadi lebih nyaman. Node itu sedikit lebih besar dari yang sebelumnya. Ada sebuah gua sekitar 50 meter jauhnya di mana energi melonjak tajam di ruang sekitarnya. Tang Wulin baru saja berjalan ke pintu masuk gua ketika dia melihat sepasang mata putih kelabu yang dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Itu adalah Devor Lizard dengan tubuh besar yang 10 kali lebih besar dari Devor Lizard sebelumnya. Tubuhnya lebih dari 7 meter dan seluruhnya tertutup sisik abu-abu tebal. Timbangan terus membuka dan menutup mengikuti ritme pernapasannya sambil mengeluarkan kabut abu-abu samar. Hati-hati, ini adalah Devor Lizard yang lebih besar dengan level yang jauh lebih tinggi. Kabut yang menyembur darinya selalu berubah dan bisa berbentuk senjata atau baju perang. Lakukan yang terbaik untuk tidak membiarkannya mendekatimu, Long Yuksue mengingatkannya dengan suara yang dalam. Sosok Tang Wulin melintas saat dia maju ke depan dengan tombak naga emas di tangannya menunjuk lurus ke depan. Sementara itu, dia melepaskan tubuh naga emasnya dan sisik naga emasnya benar-benar menutupi tubuhnya. Sepasang telapak tangannya berubah menjadi cakar naga emas saat cahaya keemasan berkilauan di matanya. Kadal Devor yang besar mengeluarkan raungan yang dalam saat kabut yang keluar dari sisiknya tiba-tiba berubah menjadi lebih tebal. Kabut melonjak ke depan dengan cepat dan tiba-tiba mengeras tepat saat tombak naga emas Tang Wulin menghantamnya. Itu menyelimuti tombak tepat pada waktunya. Tang Wulin merasakan tombak naga emasnya menjadi lebih berat seolah-olah telah tenggelam ke dalam lumpur yang dalam. Pada saat yang sama, kabut tebal abu-abu masih terus bergerak ke arahnya seolah-olah itu mencoba untuk menelannya sepenuhnya. Ada raungan besar, dan Devor Lizard berskala besar berteriak dengan marah sementara kabut tebal segera menghilang. Saat mendengar suara gemuruh, tubuh besarnya terlempar. Tanpa perlu melihat, Tang Wulin tahu bahwa Long Yuksue membungkus bagian kanan dengan senjatanya. Mendekat untuk memblokir musuh dan membunuh mereka dari kejauhan. Ini adalah prosedur tempur standar untuk tentara. Tang Wulin mengangkat tangan kirinya dan melambai untuk menandakan bahwa dia baik-baik saja. Dia mengguncang tombak naga emas yang dia pegang sekali dan cahaya keemasan meledak. Kabut abu-abu telah pecah ketika tombak naga emas menembus kepala kadal pemakan dengan cahaya keemasan yang berkilauan di sekitarnya. Seketika, semburan energi dimasukkan ke dalam tubuhnya. Itu jauh lebih tebal dari saat dia membunuh kadal pemakan biasa sebelumnya. The Devor Lizard memudar segera setelah itu, dan kabut abu-abu lenyap dari pandangannya. Seperti yang diharapkan, ini adalah tempat yang bagus untuk berkultivasi. Tang Wulin memuji dalam hatinya. Long Yuksue tiba di sisinya. Hati-hati dan jangan maju dengan gegabah. Anda tidak dapat menilai makhluk abaisal dengan pemikiran konvensional. Terkadang lawan yang tampak lemah bagi kita bisa menyebabkan banyak masalah. Tang Wulin mengangguk dan berkata, tapi kamu tidak perlu menyerang begitu saja. Belum terlambat untuk menyerang saat kamu yakin aku dalam bahaya. Long Yuksue mengejek, kamu tidak menghargai perbuatan baik. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum. Secara alami, dia tahu bahwa Long Yuksue sangat kompetitif, dan dia bermaksud untuk membandingkan dirinya dengannya. Dia melirik gelang dewa darahnya. Poin prestasi telah meningkat 50 sekali lagi. Tang Wulin merasa bahwa ada makhluk abaisal yang sedikit lebih sedikit di bagian kecil ini. Mereka terus maju ke bagian berikutnya. Namun, Tang Wulin tiba-tiba merasakan bahaya sesaat sebelum dia akan masuk. Dia memiliki kekuatan spiritual peringkat spirit abis, jadi persepsinya lebih tajam daripada orang biasa. Dia menyerang dengan tombak naga emasnya tanpa ragu sedikit pun. Dengan raungan yang dalam, naga emas meledak keluar dari tombak naga emas dan berputar ke atas. Itu adalah naga emas melambung ke surga.
Meskipun itu dilakukan dengan tergesa-gesa, Tang Wulin berhasil mengerahkan lebih dari 70% kekuatannya karena kemahirannya dengan naga emas melambung ke surga. Ledakan. Pada suara gemuruh yang keras, sesosok tubuh meledak ke kedalaman lorong. Tang Wulin hanya bisa melihat sepasang mata merah darah yang samar. Dalam sekejap, dia memimpin serbuan ke lorong. Tang Wulin telah melepaskan tubuh naga emasnya, jadi matanya bersinar seolah-olah telah dialiri listrik. Setelah memasuki lorong, dia dapat dengan jelas melihat bahwa itu adalah makhluk yang sangat aneh. Tubuh makhluk itu tampak berbentuk daun dan memiliki 6 cakar. Dia segera menemukan bahwa ini adalah iblis cakar 6 yang Long Yuksue sebutkan adalah spesies makhluk jiwa yang sangat terampil dalam menyembunyikan dirinya dan menyerang musuh-musuhnya dengan menyelinap ke arah mereka. Demon 6 cakar memiliki pertahanan yang relatif kuat. Meskipun diledakkan oleh tombak Tang Wulin, tetapi tampaknya tidak terluka parah. 6 cakar yang panjang dan tajam menusuk langsung ke tanah. Segera setelah itu, bentangan besar paku yang tersusun rapat keluar dari bawah kaki Tang Wulin. Meskipun mereka terlihat ramping, setiap duri sangat tajam dan memancarkan udara yang mematikan. Ujung paku memiliki aura yang sangat merusak. Boom, boom, boom. Ada serangkaian ledakan keras, dan murid iblis cakar 6 tiba-tiba mengerut di kejauhan. Sasarannya masih berdiri di sana meski terkena serangannya, dan ledakannya adalah suara paku yang pecah. Tang Wulin bahkan tidak berusaha menghindar atau bersembunyi karena tidak mungkin paku bisa menembus tubuh naga emasnya. Tang Wulin mendengus dingin saat dia tiba-tiba menginjak kaki kanannya ke tanah. Dengan ledakan keras, semua paku di tanah di sekitar tubuhnya hancur dan Demon 6 cakar diledakkan. Dengan kilatan emas, tombak naga emas di tangannya terbang dan menusuk iblis itu. Cahaya emas melonjak dari tombak naga emas. Ketika kembali ke tangannya sekali lagi, itu mentransmisikan energi ke Tang Wulin dan tubuhnya menyerapnya. Melihat tombak naga berujung ganda di tangannya, Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan kagum di dalam hatinya. Kemampuannya untuk bertarung menjadi tak terduga dan pantang menyerah karenanya. Energi itu tidak hanya mengisi kembali kekuatan esensi darahnya tetapi juga kekuatan jiwanya. Setiap pertempuran mempersiapkannya untuk pertarungan berikutnya. Tang Wulin tidak lagi merasa itu adalah tugas yang menyakitkan baginya untuk bergabung dengan tentara Dewa Darah lagi. Sebaliknya, itu adalah kesempatan yang dikirim surga baginya. Long Yuksue memasuki gua tepat pada waktunya untuk melihat tombak naga emas Tang Wulin menghancurkan iblis bercakar 6. Meskipun dia mampu menghadapi iblis cakar 6, dia lebih ahli dalam serangan jarak jauh, jadi dia harus menembak dari jauh. Di sisi lain, Demon 6 cakar memiliki pertahanan yang sangat kuat, jadi hanya mungkin untuk membunuhnya setelah bertempur untuk beberapa saat. Long Yuksue memberi Tang Wulin jempol besar saat dia bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" Tang Wulin berseri-seri dengan gembira. Sebenarnya tidak terlalu dekaden. Long Yuksue memutar matanya ke arahnya. "Apalagi yang kamu inginkan jika ini masih belum cukup mewah untukmu? Saya telah memperingatkan Anda bahwa yang sombong akan mati paling cepat. Jangan terlalu sombong. Ada banyak orang jenius di ketentaraan, tetapi orang jenius sejati adalah orang-orang yang selamat." Saya mengerti. Ayo lanjutkan." Tang Wulin dengan penuh semangat melangkah maju. Long Yuksue mengikuti di belakangnya. Dia tidak bisa menahan perasaan tercengang saat dia melihat bahu lebar, punggung tinggi dan lurus, seragam putih dan tongkat emasnya yang panjang. Dia berpikir bahwa anak laki-laki ini mirip dengan kekasih masa depannya yang dia bayangkan berkali-kali di masa lalu. Meski begitu, dia juga mengingat kata-kata ayahnya. Dia benar-benar tidak ada bandingannya, tetapi dia juga menanggung bebannya sendiri. Dia benar-benar berharap dia bisa kurang menonjol. Secara alami, Tang Wulin tidak menyadari pikiran Long Yuksue. Dia terus menyerang dan membunuh makhluk abaisal sambil mendapatkan keuntungan dari pengalaman tersebut. Bergerak maju dengan langkah besar, Tang Wulin merasa sangat termotivasi untuk bertarung. Dia mengandalkan mata setan ungu untuk mengamati dan rasa tajam kekuatan spiritualnya untuk melihat. Dia berhasil membunuh makhluk abaisal yang tak terhitung jumlahnya secara berturut-turut, dan meskipun dia hanya menyerap sedikit energi, itu masih baik untuknya. Mengisi kembali energi yang telah dia konsumsi dalam pertempuran bukanlah masalah. Butuh waktu yang lebih lama dari sebelumnya untuk sampai di node berikutnya karena makhluk abaisal yang dia temui di sepanjang jalan jauh lebih kuat daripada Devor Lizards yang dia hadapi di awal.